Dari mana? Sering kan upload ya di WA. Nah kan sama akhirnya. Jadi persoalan itu bukan sedekah yang betul-betul ikhlas, tetapi dia hanya pamer. Relatif pasti pamer. Relatif, ya, relatif. Nah, kalau sampai orang tuanya ngomong seperti itu, nah dia harusnya paham. Yang paling dekat disedekahi, dinafkahi itu adalah ibunya, orang tuanya lah, yang tidak ya ibu atau ayahnya. Itu paling dekat. Kemudian baru saudaranya, baru kerabatnya, baru yang lain. Seperti itu. Jadi jangan sampai orang tua kita itu nelongso karena kita. Seperti itu. Harus ingat, harus benar-benar memahami seperti itu. Jadi itu tetap dia zalim kepada orang tuanya. Karena perintah di dalam bersedekah yang paling dekat itu ya ke orang tuanya, Keluarga ya. ya ke orang tua. Nah keluarga kan di saudara-saudara, ya keluarga, saudara, baru karib kerabat, baru yang lainnya. Nah itu zalim, termasuk itu zalim, walaupun zalim yang tidak secara langsung, tetapi kalau ibunya sudah ngomong itu zalim sudah. Itu besar. Sama seperti kalau kita marah kepada orang tua, itu besar dosanya daripada kita marah dengan istri. Kalau kita marah dengan istri ya cukup besar, harusnya kita nggak boleh marah, apalagi istri marah dengan suami, ya itu sama levelnya. Seperti itu. Jadi harus difahami bahwa strata-strata dalam Islam itu ada. Makanya kenapa suami itu harus menjadi imam, istri sebagai makmum. Kalau istri itu harus ngikut. Kalau istri berani, dia salah. Berani kalau suaminya benar loh ya, itu salah istrinya. Seperti itu. Jadi jangan. Saya juga melihat ada teman saya, dia dulu punya istri, kemudian istrinya zalim sama dia, dikasih tahu selalu tidak mau, marah itu pada teman saya itu. Terus sebagai suaminya marah, kalau marah itu teman saya itu nggak ngerti persoalan marahnya itu di mana. Itu sampai dia pisah istilahnya, sampai dia pisah akhirnya teman saya ini alhamdulillah diberi pasangan lebih baik daripada istrinya itu. Nah itu istrinya sendiri itu sampai sekarang ya nggak punya suami. Karena pada saat itu saya tahu suaminya memang orang baik. Jadi istrinya ya nggak punya suami. Tapi sampai sekarang pun teman saya cerita bahwa istrinya sakit nggak pernah sakit. Nah disitulah kelasnya, kelasnya bahwa imannya memang dia rendah. Iya, padahal zalim kepada suami itu terus menerus. Hobinya nyalahkan suami. Hobi itu sudah. Kalau Ajici kan bisa hobinya nyuruh suami, hobi namanya. Nah itu zalim bukan hobi namanya. Ya. Seperti itu. Nah, jadi intinya adalah ayo kita berubah. Kita kemudian banyak mohon ampun kepada Allah Ta'ala kalau kita berbuat zalim kepada pasangan kita atau kepada orang tua kita, apa saja perbuatan kita. Masih banyak waktu kita untuk bertobat kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai di dunia ini nanti Allah memberikan musibah kepada kita, sakit, dimana sakitnya nggak sembuh-sembuh, ngabisin uang lah kan. Jadi gitu, kalau udah ke rumah sakit kan bayar ini, bayar itu, bayar ini, bayarin, sampai uangnya habis. Dari mana akhirnya? Nah akhirnya kan bingung sendiri. Makanya kita berusaha belajar untuk lurus. Kalau Allah menyuruh tobat ya tobat beneran, kemudian berubah, kemudian istiqomah menjalankan kebaikan sehari-hari. Mudah-mudahan dari situlah Allah mulai mengendurkan musibah itu bisa diminimalis atau tidak didatangkan, bukan karena imannya yang cekak, tidak dengan iman yang kurang, tetapi malah imannya tinggi tapi dia dosanya banyak, dimohonkan ampun kepada Allah Ta'ala sehingga itu tidak menjadikan dia kena musibah sakit. Insya Allah seperti itu. Kelihatan kalau orang itu tidak sakit karena imannya tinggi, itu kelihatan. Sama orang yang tidak sakit imannya rendah itu kelihatan sebenarnya. Perbedaannya ya? Oh jelas kelihatan. Jadi bicara aja langsung tahu, dengerin itu langsung tahu nih. Orang ini kacau ini ibadahnya gitu, tahu walaupun kita nggak komen. Tapi tahu juga kalau ini orang ini ibadahnya bagus. Jadi nanti mana yang tidak sakit akan beda
beda persoalan. Yang imannya rendah tidak sakit ya karena dosanya terlalu besar dan imannya tidak cukup untuk menjadikan Allah itu memberikan musibah kepada dia agar dia bertobat. Supaya tidak dibawa ke akhirat. Iya, benar. Kalau imannya mulai tinggi, dimunculkanlah musibah satu demi satu kepada dia, itu karena rasa sayangnya Allah, agar dia bertobat, kembali kepada jalan Allah, agar agar tidak dibawa ke akhirat kalau dosanya di titik-titik tertentu itu mulai banyak diampuni oleh Allah Ta'ala. Betul, Ji? Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat bagi sedulur beriman yang lain. Wallahu a'lam. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz, penjelasannya sangat bermanfaat sekali. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi kajian kami kali ini yang disampaikan oleh guru kita Pak Ustadz Danu tentang zolim. Ternyata zolim itu banyak sekali akar-akarnya ya. Marilah kita berusaha mengkoreksi diri kita masing-masing, khususnya kami yang ada di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan guru kita Pak Ustadz Danu bermanfaat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Apabila ada kata-kata kami yang salah dan kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.